Perkenalkan, nama saya Friska Seko. Pada saat ini saya akan membuat tugas video CAP saya, yaitu membuat setup dari PT Surya Furniture dari awal database sampai pada laporan neraca kontrol di Accurate. Pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu mendownload data-data Excel yang akan kita gunakan di Accurate nanti. Di sini saya sudah mendownload semua data-data yang akan saya input nantinya di Accurate. Kalau sudah, kita masuk di Accurate dengan menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik icon plus, lalu masukkan nama usaha yaitu PT Surya Furniture. Video dengan nama saya yaitu Friska Seko. Di bagian bidang usaha, kita pilih others atau lainnya, lalu klik buat data usaha. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Di sini sudah tertulis nama usaha, sisa kita untuk mengisi kategori usaha yaitu distributor. Nah, tanggal mulai data kita lihat di soal yaitu tanggal 31 Desember 2018. Kita ketik saja 31/12/2018. Kalau sudah, metode biaya persediaan yang kita gunakan yaitu FIFO. Kita klik selanjutnya. Di bagian sini yang kita centang yaitu Accurate Online. Lalu selanjutnya, untuk diingatkan kembali, teman-teman di bagian sini kita tidak centang ya, kita nonaktifkan, lalu kita klik selesai. Nah, kita X saja yang bagian berita. Kalau sudah login, kita masuk ke pengaturan preferensi. Kita akan menginput data-data. Ya, yang pertama nama usaha sudah terinput tadi, distributor dan bidang usaha juga sudah. Nah, berikutnya kita masuk di telepon. Kita lihat saja di soal yang ada di buku. Kita copy paste saja. Faksimili juga. Email, tanggal mulai data juga sudah. Kalau sudah, kita masuk ke alamat, jalan yaitu Jalan Kelapa Gading Utara, kota atau kabupaten yaitu DKI Jakarta, kode pos yaitu yang ini, kita copy saja lalu paste di sini. Kalau sudah, kita klik icon simpan. Nah, berikutnya kita kembali ke buku. Di sini ada kebijakan akuntansi yang harus kita buat. Yang pertama itu ada umum. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, menggunakan SGD maka kita masuk ke Accurate lagi, kita klik pengaturan, kita masuk di preferensi, kita lihat di fitur, lalu kita centang yang multi mata uang, tetapi di sini sudah tercentang otomatis ya teman-teman. Begitu juga dengan perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Kita lihat di sini, kita klik pajak sudah ada ya. Begitu juga dengan nomor 3 juga sudah ada. Kita masuk dengan penjualan.
yaitu penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Tetapi sebelum itu kita akan membuat mata uang SGD. Jadi kita klik dulu perusahaan. Lalu kita masuk di mata uang. Kita lihat di sini belum ada SGD, maka kita akan menambahkan Singapura dolar. Kalau sudah, kita save. Sudah ada ya teman-teman. Kita balik lagi ke preferensi. Di bagian penjualan ada penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Kita sudah tidak perlu lagi aktifkan lagi karena di sini sudah ada di bagian fitur, di bagian penjualan, penawaran dan pesanan sudah otomatis dicentang ya teman-teman. Begitu juga dengan retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Di sini juga sudah ada itu retur penjualan. Perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Kita lihat di penjualan juga sudah ada salesman ya teman-teman. Lalu yang berikutnya ada jasa pengiriman. Kita lihat di sini juga sudah ada ya jasa pengiriman. Lalu berikutnya perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan pada pelanggan. Sudah otomatis jika tidak perlu jadi kita tidak perlu mengubah apa-apa. Lalu kita akan masuk di step berikutnya yaitu pembelian. Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Kita lihat di fitur, di persediaan, permintaan barang sudah otomatis lagi ya teman-teman, sudah dicek, dicentang maksud saya. Lalu bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Kita masuk di fitur, kita masuk di pembelian, lalu pesanan pembelian juga sudah dicentang. Dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder, itu sudah otomatis ada. Nah, step berikutnya yaitu persediaan gudang yang memiliki perusahaan 2 depan dan belakang. Maksud saya, gudang yang dimiliki perusahaan ada 2 yaitu depan dan belakang. Kita ke fitur, kita ke persediaan, multi gudang sudah ada ya. Di sini sudah otomatis dicentang. Lalu kita baca lagi soal kembali. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit. Kita masuk di fitur persediaan dan di sini sudah ada ya produksi sederhana. Lalu metode perhitungan nilai persediaan yaitu FIFO yang kita sudah centang di awal tadi. Ini sudah ya teman-teman. Setelah itu kemudian di bagian lainnya perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Kita masuk di fitur perusahaan lalu departemen. Di sini sudah tidak bisa dicentang ya. Lalu step berikutnya yaitu kita akan menginput gudang. Kita masuk di persediaan, lalu klik icon gudang. Kita cek dulu ya teman-teman. Di sini belum ada gudang depan dan belakang, maka kita akan menginputnya. Yang pertama itu depan, lalu kita klik save. Setelah itu belakang. Lalu kita save lagi. Kita cek lagi apakah sudah ada. Sudah ya teman-teman, di sini sudah terinput. Maka step berikutnya kita akan import daftar akun. Kita klik buku besar, kita masuk di akun perkiraan. Di sini dihilangkan saja, lalu kita klik yang import data.
import dari Excel yang sudah kita download tadi, yang di awal sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita pilih daftar akun, lalu upload. Lalu kita unggah. Di sini kita tidak akan mengubah apapun, jadi kita klik lanjutkan. Di bagian sini jangan lupa untuk centang bagian ini. Lalu kita lanjutkan. Berhasil ya teman-teman, datanya 73 total data yang berhasil diproses. Kita langsung tutup saja. Lalu kita akan import barang dan jasa. Kita klik saja. Di bagian sini import data. Mohon maaf saya sedikit lupa di mana bagiannya. Kita masuk di sini, kita import data di barang dan jasa. Lalu kita unggah file Excel yaitu daftar barang, kita upload, lalu kita unggah. Nah, di bagian sini kita tidak akan mengubah apapun, dan di bagian sini saya ingatkan lagi jangan lupa untuk dicentang bagian ini, lalu kita lanjutkan. (12) data telah berhasil diproses, kita tutup, kita balik lagi untuk mengimport daftar dari pelanggan. Kita unggah. Jangan lupa untuk centang di bagian ini. Kalau sudah, kita tutup. Kita balik, lalu kita impor pemasok. Jangan lupa untuk dicentang bagian yang itu, lalu kita klik lanjutkan. Setelah sudah, kita akan mengimport di soal yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Jadi kita akan mengimport aset tetap. Kita masuk di aset tetap, lalu kategori aset. Kita cek dulu ya teman-teman. Di sini belum ada, maka kita akan tambahkan yang baru yaitu tanah. Kita klik save. Setelah tanah, kita ketik lagi gedung, lalu peralatan. Setelah itu kita cek lagi kalau sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah terinput. Setelah itu kita akan selesaikan sekarang dengan mengecek daftar laporan, yaitu di bagian daftar laporan. Nah, mohon maaf sebelumnya, sebelum kita akan mengecek balance, kita ada satu step yang saya terlewatkan, yaitu masuk di aset tetap. Kita masuk di aset tetap, kita klik yang ini. Di sini belum ada, maka saya akan mengimport datanya terlebih dahulu. Di bagian sini kita tidak akan merubah apapun, lalu kita klik lanjutkan. Berhasil ya teman-teman, tidak ada yang gagal. Lalu kita klik di daftar laporan,
Nah, di bagian sini kita akan mengecek balance. Jadi, kita cari yang neraca indeks kontra. Tanggal yaitu 31/12/2018. Kita cek. Kita masuk di perusahaan, kita cari proses akhir bulan. Kita input Desember 2018. Kita save. Kita pergi ke daftar laporan, baru kita refresh. Kita cek balance-nya sudah sama ya teman-teman, seperti yang ada di buku, yaitu 1773731. 1773731. Maka dengan ini tugas CAP video membuat video dari setup dari PT Surya Furniture saya sudah selesai. Terima kasih.